Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jihani Safika Paramita, MDAB, dengan jabatan pengelola persidangan di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru dengan nomor daftar hadir 24 pada kelompok 3 di kegiatan Latsar CPNS golongan 2 angkatan 16 tahun 2022. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Yang pertama saya lakukan adalah praanalisis, yaitu di sini saya sebagai pengelola persidangan mengidentifikasikan beberapa isu efektivitas kinerja sesuai dengan tupoksi saya, yaitu pengelola persidangan. Yang pertama, tidak adanya standar operasional prosedur pelaksanaan tugas pengelola persidangan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pelaporan SPJ yang tidak sesuai standar. Ketiga, kurangnya monitoring pelaksanaan persidangan. Setelah saya melakukan praanalisa, saya melakukan penapisan isu menggunakan metode APKL, yaitu aktual, problematika, kehalayakan, dan juga kelayakan. L yaitu aktual adalah benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Kemudian problematika, isu yang memiliki masalah kompleks sehingga perlu segera dicarikan solusinya. Kemudian kehalayakan, menyangkut hajat hidup orang lain. Kemudian kelayakan, masuk akal dan realistis, serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Seperti yang dijelaskan pada tabel dengan metode APKL ini, yaitu ada 3 isu yang saya angkat. Yang pertama, tidak adanya standar operasional prosedur pelaksanaan tugas pengelola persidangan dengan kesimpulan memenuhi syarat. Kemudian pelaksanaan pelaporan SPJ yang tidak sesuai standar, memenuhi syarat, dan kurangnya monitoring pelaksanaan persidangan tidak memenuhi syarat. Setelah menarik kesimpulan isu pada metode APKL, kemudian saya melakukan analisis menggunakan metode USG, atau bisa disebut metode ini terdiri dari kata urgensi, yaitu seberapa mendesak isu itu perlu dibahas. Kemudian seriousness, seberapa serius isu itu perlu dibahas. Kemudian growth, atau seberapa kemungkinan isu itu bisa berkembang. Kemudian setelah saya analisis, isu yang mendapatkan peringkat tertinggi adalah isu yang tidak adanya standar operasional prosedur pelaksanaan pada tugas pengelola persidangan, yaitu dengan total nilai 15. Setelah menggunakan metode APKL dan juga metode USG, isu yang saya dapat kemudian saya analisis kembali menggunakan metode fishbone, yaitu untuk mencari sebab akibat dari isu tersebut. Di sini saya memilih 4 elemen, yaitu lingkungan, manusia, metode, dan sarana. Yaitu pada lingkungan, terdapatnya pelaksana kurang memahami tentang pentingnya SOP. Kemudian metode, adanya tumpang tindih tugas pada pengelola persidangan. Kemudian manusia, instruksi kerja yang kurang terperinci. Sarana, kurang maksimalnya pelayanan pada persidangan, sehingga mengakibatkan tidak adanya standar operasional prosedur pelaksanaan tugas pada tupoksi pengelola persidangan. Kemudian dilanjutkan dengan analisis SWOT, yaitu strength, yaitu kekuatan, pedoman untuk memudahkan pelaksanaan kerja di persidangan. Kemudian weakness, yaitu kelemahan, dapat membatasi kreativitas pelaksana di luar standar. Kemudian opportunities atau peluang, yaitu pelaksana memiliki pedoman untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di persidangan tersebut. Kemudian yaitu ada threats atau ancaman,
sulitnya penyesuaian dengan alur pelaksanaan persidangan yang dibuat yang baru. Kemudian setelah melakukan analisis daripada metode-metode tersebut dari pra-analisis, kemudian APKL serta USG, Fishbone, dan juga analisis SWOT, saya mendapat alternatif penyelesaian isu, yaitu tentang pembuatan SOP pelaksanaan tugas pengelola persidangan dengan tahapan mengacu pada peraturan dasar hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, berkoordinasi dengan tiap bagian untuk perencanaan alur SOP-nya, kemudian mensosialisasikan mengenai SOP tersebut. Kemudian apa hasil yang diharapkan, yaitu tentunya pelaksana pengelola persidangan dapat memiliki pedoman kerja. Kemudian pelaksana pengelola persidangan dapat bekerja sesuai dengan alur yang benar. Kemudian pihak apa saja yang terlibat, yaitu kepala subbagian persidangan dan juga staf pengelola persidangan. Mungkin itu saja presentasi yang saya buat pada hari ini mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi tugas, yaitu pada pengelola persidangan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.